A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan nikmat untuk bisa melaksanakan ujian yang diberikan oleh dosen Pak Afifuddin dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Baiklah, di sini kami beranggotakan 6 orang ingin membahas jurnal tentang analisis pengembangan ekspor cengkeh di Indonesia. Adapun anggota tim kami, yang pertama ada Idrizal Wahdi, yang kedua saya sendiri Iwan Permana, dan ketiga Ilham Alif, dan keempat ada Ridwananda Ardian, dan yang kelima Muhammad Raka Wijaya, dan yang terakhir Ahmad Zaki Gunadi. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjuti dari teman saya tadi, Irwan Permana. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama itu ada abstrak. Jadi penelitian ini menganalisis perkembangan ekspor cengkeh Indonesia dengan mencari tahu daya saing cengkeh serta faktor yang mempengaruhi ekspornya. Nah, metode yang digunakan dalam abstrak ini adalah di dalam sebuah jurnal ini itu ada RCA, PEPD, X model, dan Gravity. Nah, hasil analisis menemukan bahwa pasar yang optimis dikembangkan adalah Pakistan, Jerman, Italia, dan Amerika. Pasar yang potensial berkembang adalah pasar di Malaysia, kemudian ada Vietnam, Thailand, Prancis, Belanda. Kemudian faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh Indonesia adalah PDB per kapitalnya, kemudian harga ekspornya, kemudian jarak ekonomi dan tarifnya. Nah, selanjutnya ada introduction-nya. Jadi ekspor merupakan salah satu komponen yang menjadi perhatian penting dalam ekonomi suatu negara. Secara eksplisit, ekspor digunakan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB, sehingga ekspor menjadi salah satu faktor yang paling berkontribusi terhadap PDB. Jadi semakin tinggi kinerja ekspor negara, maka semakin besar pula dampak positif terhadap perekonomian negara tersebut. Jadi selain meningkatkan pertumbuhan, peningkatan ekspor juga akan mendorong pergerakan perekonomian negara. Nah, sebab ekspor merupakan adalah dapat menarik banyak investasi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, kemudian memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam baik di dalam lokal kita, yaitu Indonesia. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baiklah, melanjutkan dari saudara Idrizal Wahdi. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari data time series dan data cross section. Data time series yang digunakan adalah data tahunan selama 15 tahun dari 2002 sampai 2016. Sedangkan data cross section yang digunakan adalah data 10 negara tujuan ekspor utama. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, Bank Pusat Statistik atau disingkat BPS, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Adapun data utama yang digunakan bersumber dari United Nations of Commodity Trade
Database atau disingkat dengan UNC Comtrend, World Development Indicators atau disingkat dengan WDI, World Bank, World Trade Organization WTO, dan CEPI. Kode HS dari komoditas cengkeh yang diteliti adalah kode HS 0907. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data panel yang terdiri dari data time series dan data cross-section. Data time series yang digunakan adalah data tahunan selama 15 tahun dari 2002 sampai 2016. Sedangkan data cross-section yang digunakan adalah data 10 negara tujuan ekspor utama. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Adapun data utama yang digunakan bersumber dari Nation of Commodity Trade Database atau UNC Comtrend, World Development Indicators WDI, World Bank, World Trade Organization WTO, dan CEPI. Kode HS dari komoditas cengkeh yang diteliti adalah kode HS 0907. Selanjutnya ada metode analisis dan pengolahan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu metode RCA, EPD, dan X-model, dan Gravity model. Revealed Comparative Advance. Revealed Comparative Advance atau RCA merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur daya saing atau keunggulan komparatif di suatu wilayah, baik negara, provinsi, dan lain-lain. Variabel yang digunakan adalah kinerja ekspor suatu komoditas terhadap total ekspor di wilayah yang kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk di dalam perdagangan dunia internasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Haribo Nanda Ardi. Baiklah, melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan. Ini metode analisis pengolahan data, yang mana metode yang kedua yaitu Export Product Dynamics atau EPD. Hasil perhitungan EPD merupakan matriks yang terdiri dari pertumbuhan pangsa pasar ekspor dan pertumbuhan pangsa pasar produk. EPD menghasilkan 4 kategori posisi karakter, yaitu Rising Star, Falling Star, Lost Opportunity, dan Detroit. Yang ketiga yaitu ada X-model Potential Export Product, yang artinya yaitu merupakan metode yang menggabungkan antara metode Revealed Comparative Advantage atau RCA dan metode Export Product Dynamics atau EPD. Metode ini digunakan untuk melakukan klusterisasi potensi pengembangan produk di wilayah tertentu. Klusterisasi ini dilakukan untuk memfokuskan pasar perdagangan. Lalu yang keempat ada Gravity Model. Analisis faktor yang mempengaruhi ekspor dilakukan dengan metode Gravity Model. Metode ini pertama kali digunakan dalam analisis perdagangan internasional oleh Jan Tinbergen pada tahun 1962 untuk menganalisis aliran perdagangan antara negara-negara Eropa. Gravity Model mengadaptasi hukum gravitasi dari Newton, di mana atraksi atau gaya tarik gravitasi dari dua objek adalah proporsional dari massa mereka dan berbanding terbalik terhadap jarak mereka. Metode ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor cengkeh ke pasar ekspor utama. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Secara rata-rata keseluruhan, harga ekspor komoditas cengkeh di setiap pasar mengalami peningkatan. Berdasarkan rata-rata
harga ekspor cengkeh tahun 2002 hingga 2016 cukup bervariasi dan memiliki rata-rata harga yang berbeda di setiap pasarnya. Rata-rata harga ekspor tertinggi adalah seharga 4,71 US dollar per kilogram di pasar Australia. Ada juga yang 4,70 USD per kilogram di pasar Thailand dan pasar-pasar yang lainnya. Di pasar dunia, pada tahun 2016 Indonesia menjadi eksportir cengkeh kedua terbesar. Kontribusi ekspor Indonesia di pasar dunia adalah sebesar 12.754.369 kg atau setara dengan 22,78% dari total ekspor dunia. Kompetitor terbesar ekspor cengkeh Indonesia adalah negara Madagaskar yang merupakan eksportir terbesar di pasar dunia. Ekspor Madagaskar ke pasar dunia pada tahun 2016 sebanyak 20 juta lebih atau setara dengan 37,3% dari ekspor cengkeh dalam perdagangan internasional. Selain Madagaskar, kompetitor lainnya adalah Singapura, India, Brazil, Uni Emirat Arab, Vietnam, Saudi Arabia, Amerika Serikat, dan Pakistan. Seperti tabel yang kami sampaikan ini pada tahun 2002 sampai dengan 2016. Nah, di sini ada negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand, Australia, Belanda, Malaysia, dan Jerman. Inilah salah satu tabel tentang eksportir cengkeh di seluruh dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zaki Gunadi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan. Kemudian analisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan cengkeh di Indonesia. Faktor-faktor yang signifikan memengaruhi permintaan ekspor cengkeh Indonesia adalah produk domestik bruto per kapita, jarak ekonomi, dan tarif. Produk domestik bruto per kapita dan tarif memiliki pengaruh signifikan pada taraf nyata 1%. Variabel jarak ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan pada taraf nyata 5%. Sedangkan variabel populasi dan harga ekspor tidak memiliki pengaruh nyata pada ekspor komoditas cengkeh di Indonesia. Kemudian, variabel produk domestik bruto per kapita negara tujuan berpengaruh positif terhadap ekspor cengkeh Indonesia, di mana setiap kenaikan PDB per kapita negara tujuan sebesar 1%, maka volume ekspor kayu manis akan meningkat sebesar 3,41%. Begitu pula sebaliknya, ceteris paribus. PDB per kapita negara tujuan mencerminkan daya beli masyarakat ini. Berarti bahwa peningkatan daya beli masyarakat di negara tujuan akan meningkatkan volume ekspor kayu manis di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andari tahun 2017 yang berjudul Analisis Pengaruh dan Tingkat Keberhasilan Perdagangan Indonesia dalam ASEAN India Free Trade Agreement atau AIFTA, di mana produk domestik bruto per kapita negara tujuan Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan halaman 21 sampai 42 volume 7 nomor 1 berpengaruh signifikan dan positif terhadap ekspor. Kemudian akan dilanjutkan oleh Raka Wijaya. Baik, teman-teman semua, tibalah kita di bagian penghujung, yakni bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dengan mempertimbangkan analisis RCA dan EPD, disimpulkan bahwa pada umumnya cengkeh Indonesia di pasar utama memiliki daya saing yang kuat. Pasar yang memiliki potensi pengembangan pasar optimis adalah pasar Thailand, Pakistan, dan Mesir. Sedangkan pasar yang memiliki potensi pengembangan pasar potensial adalah pasar Malaysia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Saudi Arabia, Australia, Belanda, dan pasar Jerman. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap ekspor komoditas cengkeh, yakni HS 0907 adalah produk domestik bruto per kapita, jarak ekonomi, dan tarif negara tujuan. Kemudian di bagian saran, yakni sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja ekspor Indonesia,
pemerintah dapat memanfaatkan cengkeh sebagai salah satu komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan ekspor cengkeh, pemerintah dan eksportir perlu mengetahui dan memilih pasar mana saja yang menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Apabila pemerintah dan eksportir akan melakukan pengembangan ekspor komoditas cengkeh yakni HS0907, pemerintah sebaiknya memprioritaskan pengembangan pada pasar Thailand, Pakistan, dan Mesir. Sebagai prioritas kedua, sebaiknya melakukan pengembangan ekspor di pasar Malaysia, Uni Emirat Arab, Vietnam, Saudi Arabia, Australia, Belanda, dan Jerman. Sedangkan untuk melakukan pengembangan ekspor cengkeh Indonesia ke pasar lain, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor rempah Indonesia ke negara tujuan. Untuk ekspor komoditas cengkeh HS0907, pemerintah perlu memperhatikan faktor penduduk domestik, bruto per kapita, jarak ekonomi, dan tarif negara tujuan. Baik, mungkin itu saja penampilan dari kelompok kami. Mohon maaf, saya mewakili teman-teman semua meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.